Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini dengan nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali bermuajahah walaupun lewat media. Salawat iring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlanjutkan kajian kita masih membahas kapan kiamat. Dan kita masih menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, khuruj ad-dajjal. Keluarnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya menjelaskan kepada kita betapa takutnya fitnah Dajjal itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan ghairad dajjal akhwafuni alaikum. Selain fitnah Dajjal, tidak ada yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tapi khusus fitnah Dajjal ini sangat menakutkan diri. Yakhruj fikum wa ana hayyun fa ana hajiju dunakum. Kalau Dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasul, akulah yang akan melawan, menghadapinya, mematahkan hujahnya, bahkan membunuhnya. Wa iyakhruj walastu fikum famru'un hajiju nafsi. Tapi kalau seandainya Dajjal muncul di tengah kalian sementara aku sudah tiada, maka masing-masing manusia akan melawan sendiri-sendiri kepada Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi pacaklik yang sangat hebat dan kefakiran serta kemiskinan yang merata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 sanawat syidah qabla khurujid Dajjal, 3 tahun akan terjadi paceklik yang luar biasa sebelum munculnya Dajjal. Fihal qahtu wal faqr, akan tersebar musibah yang sangat besar dari kekeringan dan kefakiran. Yusibun nas fiha ju'un syadid, manusia akan merasakan rasa lapar yang luar biasa. Apa penyebabnya? Ya'murullahu as-samaa'a as-sanatal ula antah bisa thulutha matariha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan langit, dan langit sudah berhak untuk taat kepada perintah Allah, maka langit pun diperintah Allah untuk menahan hujannya selama atau sebanyak 2/3 fi sanati tsaniyah. Kemudian Allah perintahkan pada tahun kedua, fatahbisu thulutsai matariha wa ya'murul arda fatahbisa thulutsai nabatiha. Maka Allah perintahkan pada tahun kedua 2/3 langit dilarang menurunkan hujannya, dan 2/3 bumi
dilarang untuk menumbuhkan satu tumbuhan sekalipun. Thumma ya'muru as-sama' fi sanati tsalitsa fatahbisu mataraha kullaha fala taqturu qitratan wa ya'muru al-ardha fatahbis nabataha kullaha fala tumbit hadara fala yabqa dhatu dhilfin illa halak illa masya Allah. Maka tahun ketiga, kata Rasul, Allah perintahkan langit untuk menahan, untuk tidak ada hujan satu tetes pun, satu langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi agar jangan menumbuhkan satu tumbuhan pun, satu bumi. Kata Nabi SAW, fala yabqa dhatu dhilfin illa halak. Tidak ada satupun hewan-hewan yang hidup yang bisa berjalan di permukaan bumi. Semua binasa. Karena tidak ada yang dimakan. Tidak ada satupun pohon dan tumbuhan kecuali mengering. Tidak ada satupun hewan dari hewan buas sampai hewan jinak kecuali Allah binasakan. Kecuali yang Allah kehendaki saja. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Fama ya'ishun nas fi dzalika zaman Rasul?" Kalau tidak ada satupun tumbuhan yang hidup, tidak ada satupun binatang yang hidup, lalu apa manusia yang akan dimakan dan diminum mereka? Tidak ada. Tidak ada serapan air. Kering mengering. Tidak ada daging yang dimakan. Tidak ada beras, tidak ada gandum, tidak ada roti. Tidak ada apapun yang bisa mereka makan. Lalu apa yang mereka makan? Bagaimana cara bertahan hidupnya orang-orang? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka akan hidup wa yujzi'u dzalika 'alaihim, dan akan mencukupkan kehidupan mereka bidzikri, dengan cara berzikir, dengan cara mengucapkan alhamdulillah, dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, dengan cara mengucapkan Allahu Akbar. Maka itulah sebagai ganti makanan mereka. Apabila mereka lapar, mereka mengucapkan alhamdulillah, mereka kenyang. Apabila mereka lapar, mereka tinggal mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba kenyang. Apabila mereka merasa lapar, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun kenyang atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah orang-orang yang mendawamkan zikir, karena di akhir zaman Islam tinggal namanya. Al-Quran tidak ada tulisannya dan tidak ada hafalannya. Al-Quran akan diangkat satu malam, sehingga tidak ada mushaf kecuali kosong, tidak ada hafalan, tidak ada kecuali hilang. Dan ucapan yang ada hanya kalimat la ilaha illallah, itu pun diucapkan oleh orang-orang tua mereka. Itu pun mereka mendengar bapak-bapak mereka mengucapkan kalimat itu, mereka pun ikut mengucapkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah setelah 3 tahun yang luar biasa musibah yang Allah timpakan, dari pacaklik yang hebat, kelaparan yang merata, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan Dajjal. Karena di antara fitnah Dajjal, Allah berikan sedikit rububiyah kepada Dajjal untuk memfitnah manusia. Di antaranya Dajjal akan memerintahkan langit, hujan kamu. Fatumtir sama, maka langit pun hujan. Kemudian Dajjal akan memerintahkan bumi yang gersang kering kelontang, tumbuh engkau, maka akan tumbuh tumbuhan dari bumi. Maka ketika Dajjal sampai di sebuah tempat yang merebak kelaparan, kefakiran, kemiskinan, dan gersangnya bumi serta hewan-hewan yang sudah hancur dan binasa, maka Dajjal akan menawarkan kepada mereka, bagaimana kalau seandainya kuperintahkan langit untuk hujan, dia hujan, kuperintahkan bumi ku tumbuh, dia tumbuh, kuperintahkan hewan-hewan yang sudah mati kuhidupkan dan akan semakin gemuk, dan kau bisa melihatnya.
Syaratnya satu, sembah aku. Maka apabila tempat tersebut kemudian menjadi budaknya Dajjal, hamba Dajjal, maka betul-betul Dajjal akan menghujani mereka. Merintahkan langit untuk hujan maka hujan, merintahkan bumi untuk tumbuh maka tumbuh, merintahkan hewan yang mati untuk hidup kembali maka hidup kembali. Sekali lagi, ini bukan Dajjal yang melakukannya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah hanya ingin memberikan fitnah kepada manusia dengan memberikan sedikit rububiyahnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak orang-orang yang mengikuti Dajjal. Tapi sebaliknya, kalau dia melintasi sebuah daerah, disuruh untuk menyembah kemudian malah mendustakannya, disuruh beriman malah mengkufurinya, maka daerah tersebut akan tetap seperti itu. Tidak ada hujan yang menimpa mereka, tidak ada tumbuhan yang hidup di negeri mereka, tidak ada hewan yang hidup dan juga bertahan untuk hidup di negeri mereka. Betul-betul Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan. Tapi karena mereka beriman, mereka bisa bertahan dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Dajjal akan datang menemui manusia, kemudian mengatakan, ara'aita in ba'athtu ibilaka dhakhaman duru'aha idhaman. Bagaimana kalau seandainya aku bangkitkan kepada kalian unta-unta yang sudah mati dengan tubuh yang sangat besar dan susunya yang sangat segar? Apakah kalian mau mengakui ana rabbuk, saya Rabb kalian? Maka sebagian penduduk mengatakan na'am. Fatamassala lahu syayatin ala surati ibili. Maka Dajjal memerintahkan setan-setan untuk membentuk unta-unta yang sudah mati yang dimiliki orang-orang itu. Kemudian unta itu akan hidup, kemudian akan mengalirkan air susu dan daging yang sangat besar, padahal itu jelmaan syaitan. Tetapi bagi yang kufur, maka mereka akan ditinggalkan kelaparan. Bahkan lebih hebat lagi, Dajjal akan mengundang masyarakat orang-orang kampung, kemudian akan mengatakan di hadapan orang kampung itu, ara'aita in ba'athtu abaka wabnaka wa man ta'rifu min ahlika ata'lamu anni rabbuk. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ku hidupkan anakmu, bapakmu, ibumu, orang yang kau cintai, orang yang kau kenal? Maukah kau mengakui aku Rabbmu? Maka orang-orang mengatakan na'am, ya. Maka Dajjal merintahkan syaitan agar yang satu membentuk anaknya, yang satu membentuk bapaknya, yang satu membentuk ibunya, yang satu membentuk orang-orang yang disayanginya. Kemudian orang-orang yang seolah-olah dihidupkan Dajjal akan mendatangi keluarganya dan mengatakan, wahai anakku, wahai suamiku, wahai istriku, wahai orang tuaku, orang yang di hadapan kalian adalah Tuhan, sembahlah dia. Maka banyak orang-orang jahil, akhirnya mereka pun tunduk dan menyembah Dajjal, terutama kaum wanita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal akan berjalan ke sana kemari, membawa nahran yajriyan, membawa dua sungai yang mengalir. Yang satu dilihatnya tampak air yang sangat jernih bersih, dan sebelahnya terlihat sungai yang penuh dengan api yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Kemudian Dajjal memerintahkan manusia, kalau kalian masuk ke sungai yang jernih yang bersih ini, maka kalian akan selamat. Kalau kalian masuk ke sungai api yang menyala dan menyambar-nyambar, kalian akan binasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in adraka ahadun falyati an-nahra alladhi yarahu an-naran wal yughmid ainai
thumma liyuta'ti ra'sahu fayashrabu minhu fa innahu ma'un barid. Kata Rasul saking sayangnya dengan umatnya. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat seperti itu yang ditampakkan Dajjal kepada kalian, datangilah sungai yang ada apinya, yang menyambar-nyambar, yang menyala-nyala. Pejamkan kedua mata kalian. Kemudian tundukkan kepala kalian. Minumlah dari air itu. Karena sesungguhnya air itu adalah air yang sangat segar. Tapi kalau kalian masuk ke sungai yang sangat indah, yang sangat dingin, ketahuilah sesungguhnya kalian telah memasukkan diri kalian ke dalam api neraka. Begitulah fitnah Dajjal, kesana kemari membawa jannatu wan nar, surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, disebutkan bahwa saat awal mula Dajjal keluar, dia menyeru seolah-olah dia seorang dai, mengajak manusia ke dalam Islam. Kemudian akhirnya setelah banyak pengikutnya, dia pun mengaku nabi. Setelah kemudian banyak pengikutnya, terakhir dia pun mengaku dirinya Tuhan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar melebihi orang yang mengaku Tuhan. Dan Dajjal berbeda dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, berbeda dengan Namrud yang mengaku Tuhan, berbeda dengan Bukhtun Nasr yang mengaku Tuhan, berbeda dengan Dzunwas yang mengaku dirinya Tuhan. Karena Fir'aun, Namrud, Dzunwas, Bukhtun Nasr atau raja-raja yang mengaku dirinya mereka adalah Tuhan, mereka tidak diberikan sedikit pun dari rububiyah Allah. Mereka hanya bisa mengancam, kalau engkau tidak mengakui diriku Tuhan, maka mereka akan mengarahkan pasukannya untuk menghukumnya. Artinya bahwa orang yang mengakui Tuhannya Fir'aun, Namrud dan Dzunwas itu dalam tekanan. Mereka tidak yakin Fir'aun Tuhan, Namrud Tuhan, Dzunwas Tuhan, tapi dalam tekanan terpaksa mereka menuhankan Namrud, Fir'aun dan juga Dzunwas. Berbeda dengan Dajjal, tidak dalam tekanan. Betul-betul mereka terfitnah, tersihir karena kehebatan Dajjal, yang bisa memerintahkan langit hujan maka dia hujan, memerintahkan bumi tumbuh maka dia tumbuh, menghidupkan binatang-binatang maka dia hidup, menghidupkan keluarga mereka maka mereka hidup, walaupun hakikatnya itulah sebesar-besar sihir yang datangkan Dajjal untuk memfitnah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita harus takut dengan fitnah Dajjal. Karena tidak ada satupun tempat di bumi illa sayatuha Dajjal, kecuali Dajjal akan menginjaknya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali negeri Mekah dan kecuali negeri Madinah. Karena setiap Dajjal hendak masuk ke dua kota ini, dia tidak bisa karena dipagari oleh para malaikat yang mengurus pedangnya. Sehingga ketika dia hendak masuk ke Madinah, dia hanya berdiri dari kejauhan, kemudian hanya bisa menghentakkan kakinya, kemudian membuat gempa dua daerah tersebut. Maka orang-orang munafik yang ada di dalamnya akan keluar ketakutan dengan gempa itu. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka yakin tempat yang aman, mereka tidak akan keluar dari situ. Tapi orang-orang munafik, mereka ketakutan, mereka pun keluar dari dua kota tersebut, kemudian belakangan menjadi para pengikut Dajjal. Jangan kira Anda merasa tebal imannya, kuat pengetahuan agamanya, kemudian ingin berjumpa dengan Dajjal, kecuali Anda pasti mengikutinya. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Oleh karena itulah maka sedemikian bahayanya fitnah Dajjal itu. Sampai-sampai Nabi SAW merintahkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi, baik di awal ataupun di akhir, 10 awal ataupun 10 akhir, supaya bisa terhindar dari fitnah Dajjal.
bahkan sebelum salam dalam tasyahud. Kita disuruh untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri fitnati Masihid Dajjal. Kau berlindung dari buruknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Betapa kuatnya fitnah Dajjal. Maka takutlah kita kepada Allah, agar jangan sampai kemudian Allah pertemukan kita dengan Dajjal. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.